Allahumma sholli ala Muhammad. Allah saja membiarkan kok sampean kok ada yang belani orang munafik lapo, punya kepentingan apa? Punya kepentingan opo? Bahasa Jawa. Punya kepentingan apa awakmu ibu? Kok sampai belani orang munafik? Apa awakmu juga dalam jiwanya juga ada jiwa-jiwa munafik? Kok sampai orang Islam kok terpecah belah gara-gara belani wong munafik? Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha am qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mudlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 88. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Fama lakum, maka barang lakum milik kalian, fil munafiqina, terhadap orang-orang munafik, fi'ataini, maka pecah menjadi dua. Wallahu, dan Allah, arkasahum, membiarkan mereka orang munafik, bima kasabu, dengan apa yang mereka kerjakan, usahakan. Famalakum, maka mengapa kalian wahai orang-orang Islam, fil munafikina, dalam menghadapi orang-orang munafik, fi'ataini, maka kalian terpecah menjadi dua. Orang Islam, kenapa kalian dalam menghadapi orang yang munafik sampai terpecah menjadi dua bagian? Lapo awakmu dulu, lapo kok sampai terpecah menjadi dua? Lapo penting tak orang munafik itu? Wallahu, dan Allah, arkasahum, membiarkan mereka orang munafik, bima kasabu, dengan apa yang mereka usahakan. Allah saja membiarkan kok, sampean kok ada yang belani orang-orang munafik. Lapo, punya kepentingan apa? Punya kepentingan opo? Bahasa Jawa. Punya kepentingan apa awakmu itu kok sampai belani orang munafik? Apa awakmu juga dalam jiwanya juga ada jiwa-jiwa munafik? Kok sampai orang Islam kok terpecah belah gara-gara belani wong munafik? Jadi dulu tatkala Kanjeng Nabi Muhammad SAW tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah, ada yang sebagian belum sempat hijrah, ada yang tertinggal di Mekah, yang sebagian besar sudah hijrah ke Madinah, ada sebagian kecil yang masih tertinggal di kota Mekah. Lama-kelamaan orang yang tertinggal ini, dia itu menginginkan antara orang Islam sama orang kafir itu sama-sama berdamai. Padahal orang kafir pada zaman jahiliyah dulu sangat kejam terhadap orang Islam. Diperangi terus orang Islam itu, dibully orang Islam itu, diboikot, bahkan sampai melakukan tindak kekerasan yang tidak berperi kemanusiaan. Yang tahu ceritanya tentang Bilal ditindih oleh majikannya Abu Jahal, ditindih dadanya di padang pasir yang panas, terus ditindih oleh batu yang besar. Karena Abu Jahal pada saat itu dia seorang budak. Terus sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibebaskan, dimerdekakan, walaupun harganya Bilal itu sangat mahal. Karena Bilal itu beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ahad yang terucap dari bibirnya Sayyidina Bilal tatkala dihukum oleh majikannya, diterlentangkan di padang pasir yang tandus, yang panas, terus ditindih oleh batu dadanya yang sangat besar sambil mekak-mekak. Ahad, maksudnya Allah itu satu. Ada sebagian yang tertinggal di kota Mekah karena dia mau enaknya
Yang sana enak, yang sini enak, kanan enak, kiri enak. Itulah orang munafik. Pengen enaknya sendiri. Kalau pro sama sana enak, ikut sana. Pro sama sini enak, ikut sini. Itu namanya orang munafik. Jangan sampai jiwa-jiwa munafik ada di dalam jiwa kita. Kalau kita sadari ada jiwa-jiwa munafik dalam jiwa kita, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah mumpung di bulan suci Ramadan. Terus tatkala ikut juga pergi ke Madinah, orang yang tertinggal itu, tatkala orang munafik ini juga hijrah, kayaknya enak ikut Muhammad deh. Tatkala hijrah juga ikut hijrah tapi belakangan ke Madinah. Terus orang Islam pada saat itu yang tinggal di Madinah ada sebagian menerima orang yang munafik ini karena dia katanya ingin masuk Islam, ingin hijrah dari kafir ke Islam. Namun ada sebagian lainnya itu mencurigai, wah ini mata-matanya orang kafir ini, hati-hati, jangan syukur-syukur kita menerimanya. Satu, ada yang menerima, dan sebagian lainnya juga ada yang menolak karena dikhawatirkan menjadi mata-matanya orang kafir. Orang munafik itu namanya bermuka dua. Jadi mukanya ada dua, ada depan, ada belakangnya, mirip hantu. Jadi nifaqah itu adalah sejenis tikus yang membuat lubang dua, kanan dan kiri. Kalau tatkala sang tikus ketahuan di lubang yang kanan, dia akan bersembunyi di lubang yang kiri. Tatkala ketahuan di lubang yang kiri, dia akan pindah ke yang kanan. Nggak jejeknya, pendiriannya nggak jejek. Itu namanya munafik. Jadi orang Islam pada saat itu yang tinggal di Madinah terpecah menjadi dua. Yang satu menerima mereka tatkala mereka datang katanya niatnya untuk berhijrah, dan sebagian yang lainnya mencurigai, dikhawatirkan mereka itu, orang munafik itu, menjadi mata-matanya orang kafir, ya. Aturiduna an tahdu man adallallah. Aturiduna, apakah menginginkan kalian, wahai orang-orang Islam, antahdu, sungguh memberi petunjuk kalian, man adallallah, terhadap orang yang telah disesatkan oleh Allah. Orang Islam, apa awakmu ingin memberi petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, terhadap orang-orang adallallah, orang-orang yang disesatkan oleh Allah? Ditanya oleh Allah, awakmu mau ngasih petunjuk tak terhadap orang yang disesatkan oleh Allah itu, terhadap orang-orang munafik itu? Wa may yudlilillahu, maka barang siapa disesatkan oleh Allah, falan tajidalahu sabila, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan sabila, jalan yang lurus, tidak menemukan jalan dia, alias dia tersesat. Kalau disesatkan oleh Allah, maka ia akan tersesat. Kita ini hanya memberi petunjuk, menyampaikan petunjuk Allah saja. Yang memberi petunjuk adalah hak prerogatif Allah. Apalagi kita, Kanjeng Nabi Muhammad juga ditegur oleh Allah tatkala mau memberi petunjuk terhadap pamannya Abu Lahab, ternyata tidak bisa. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya tentang memberi petunjuk? Kalau manusia tidak dapat memberi petunjuk,
melainkan hanya Allah yang dapat memberikan petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Gimana? Ditulis gimana? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kanjeng Nabi Muhammad, engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah akan memberi petunjuk terhadap orang-orang yang dikehendaki. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak dapat memberi petunjuk, hanya dapat memberikan petunjuknya Allah. Allah hanya dapat menyampaikan petunjuk Allah. Yang memberi petunjuk hak prerogatifnya Allah. Gak bisa. Kita hanya sebagai makhluk, apalagi kita. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dicintainya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak dapat memberi petunjuk terhadap orang-orang yang engkau cintai, melainkan Allah yang akan memberi petunjuk terhadap yang dikehendaki. Waddu, menginginkan mereka orang-orang munafik tadi, lau takfuruna, seandainya kalian itu kafir, menjadi kafir, kama kafaru, seperti apa kafaru kekafirannya mereka, fatakununa, maka menjadikan kalian sawaan, sama persis seperti mereka, yaitu sama-sama kafirnya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Ini yang dawuh, ini yang berfirman adalah Gusti Allah. Kalau orang kafir itu menginginkan kita ini menjadi kafir sama seperti mereka. Fala tattahidu minhum, maka jangan jadikan kalian minhum, di antara mereka itu, orang-orang kafir itu, auliya'ah, sebagai pelindung kalian, sebagai teman akrab kalian, sebagai bolo-bolone sampean. Jadi jangan sampai sampean boloan berteman akrab dengan orang munafik, dengan orang-orang kafir. Jaga jarak. Berteman saja, berhubungan baik saja, tapi jangan jadikan teman akrab. Hatta yuhajiru, sampai orang munafik itu yuhajiru, berhijrah mereka fi sabilillah, ke jalannya Gusti Allah, sampai mereka bertaubat, sadar, dan kembali menjadi orang yang beriman, ya. Jadi jangan sampai kita menjadikan orang munafik, menjadikan orang yang kafir menjadi teman akrab kita. Karena kalau orang kafir, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir diberi peringatan, diberi petunjuk, sama saja tetap mereka tidak akan beriman. Karena apa? Ada kebencian di dalam hatinya, ada kedengkian di dalam hatinya. Kalau sudah dengki, sudah iri hati, akan menutup akal sehat
mereka. Gak akan masuk. Walaupun kita menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah, gak akan masuk alias tertolak oleh mereka ya. Fa in tawallau, maka sungguh tawallau, menolak mereka, tidak sudi mereka atas petunjuk itu, atas hijrah itu, fahuduhum, maka tahanlah mereka, maka boikotlah mereka. Ojo diam, dibarengi, diboikot, disingkirkan. Waqtuluhum, dan perangilah mereka, perangi. Bahkan ini diartikan bunuh mereka. Itu kalau orang munafik. Kalau di zamannya Kanjeng Nabi, kalau hukum Islam, kalau menemukan orang munafik itu wajib dibunuh. Kalau di sini diperangi dengan wejangan-wejangan, dinasehati maksudnya. Siapa tahu mendapatkan petunjuk dari Allah. Haitsu, dimanapun wajadtumuhum, bertemu kalian dengan mereka. Wala tattahidu minhum, dan jangan jadikan mereka minhum. Wala tattahidu, dan jangan jadikan kalian minhum, mereka itu, waliyan, sebagai wali pelindung, teman akrab. Wala nasiro, dan juga jangan jadikan mereka orang munafik itu menjadi penolong kalian. Karena bohong. Pertolongannya ada udang di balik batu, ada udang di balik rempeyeknya. Hati-hati, ada maunya pasti. Apa maunya? Menjadikan kita yang sudah Islam ini menjadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kita hidup di dunia ini hanya hidup sementara. Jangan sampai sisa umur kita ini disia-siakan. Jangan sampai sisa umur kita ini ada jiwa-jiwa munafik di dalam dada kita. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan ini, kita sudah berada di ujung Ramadan ya. Tinggal 6 hari lagi kita akan menuju kepada hari kemenangan. Semoga kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang dimenangkan, yang mendapatkan mahkota takwa dari Allah ya. Makanya mumpung sekarang, mumpung masih ada waktu, mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, mumpung di bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan yang dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah, idkum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Jadi awaluhu Ramadan itu awaluhu rahmatun. 10 hari pertama adalah rahmat. Wa aswatuhu maghfiratun, dan pertengahan 10 hari pertengahan itu adalah maghfirah, ampunannya Allah. Wa akhiru Ramadan idhum minan nar, dan akhir dari bulan suci Ramadan ini adalah jaminan pembebasan dari siksa api neraka ya. Awal adalah rahmat, pertengahan adalah maghfirah, dan akhir jaminan dibebaskan dari api neraka ya. Makanya sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan ini sungguh berhijrah, hijrah dari kemaksiatan menuju taat kepada Allah. Al-hijratu minal maksiati ila taatillah. Al-hijratu minal maksiati ila taatillah. Yang dinamakan hijrah itu yaitu perpindahan dari keadaan, dari kebiasaan, dari sifat yang selalu bermaksiat kepada Allah menuju kepada taat kepada Allah. Hijrah sing temen
sing temenan, harus dijihadkan, harus disungguh-sungguhkan. Jangan cuma di bibir saja. Ya, hijrah totalitas lahir dan batin. Namanya hijrah, sering kesandung, namanya baru jalan. Nggak apa-apa, bangkit lagi, semangat lagi, jatuh kesandung lagi, bangkit lagi. Itulah perjuangan. Ya. Jangan sampai ada jiwa-jiwa munafik di dalam dada kita. Gak bisa kita itu memberi petunjuk terhadap orang munafik, memberi petunjuk terhadap orang kafir, karena tidak ada gunanya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan, diberi petunjuk, tidak diberi petunjuk, sama saja mereka tetap tidak bisa beriman kepada Allah. Kenapa kok mereka tidak bisa beriman kepada Allah? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Kenapa mereka kok tidak bisa beriman? Karena hatinya oleh Allah ditutup. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci mati, ditutup hatinya oleh Allah. Wa ala sam'ihim, juga kupingnya juga ditutup, walaupun dikandani, diberi nasihat tetap nggak bisa masuk, mendal. Kalau masuk sih lumayan, ini mendalnya. Wa ala absarihim, dan juga tidak bisa diberi petunjuk melalui penglihatan kebenaran yang ada di depan matanya, yang ada di hadapannya, yang ada di dalam pandangannya. Tetap dia tidak mau beriman karena sudah dikunci mati, ditutup paten hatinya oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Diperingatkan oleh Allah, hati-hati, aku punya siksa yang sangat dahsyat. Diperingatkan dulu, nggak langsung diazab oleh Allah. Siapa tahu orang yang munafik, orang yang kafir itu mau bertaubat kepada Allah. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita banyak-banyak introspeksi diri, mumpung dalam bulan Ramadan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Betul-betul harus disungguh-sungguhkan, nggak boleh separuh-separuh, apalagi seperempat, apalagi seperlapan. Harus sungguh-sungguh, hatinya itu loh harus betul-betul dibersihkan, karena kita ini betul-betul orang beriman. Kalau nggak betul-betul beriman, kita tidak akan dipanggil oleh Allah. Karena syaratnya menjadi orang yang beriman itu, katanya Imam Ghazali kemarin, syaratnya apa? Yang pertama harus sabar, yang kedua harus syukur. Jadi dengan dua hal ini kita bisa menentukan kita itu beriman atau tidak. Kalau sampean nggak sabar, berarti nggak beriman. Kalau sampean nggak bersyukur, berarti juga nggak beriman, kafir, kufur nikmatnya. Makanya hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Hei orang-orang yang sabar dan orang-orang yang pandai bersyukur, berpuasalah, berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah seperti jihadnya orang-orang sebelum kalian, agar kalian mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Ya, jihad. Puasa Ramadan ini bentuk dari jihad, dan juga dikategorikan terhadap jihad akbar, jihad yang
yang besar. Perang Badar aja, perang yang besar saja dikatakan jihad kecil oleh kanjeng Nabi Muhammad, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar aja masih ada ikut campur tangan Allah. Kalau nggak dibantu oleh Allah, nggak akan menang tuh perang Badar. Perang Badar aja termasuk jihad kecil, apalagi puasa yang termasuk dalam kategori jihad besar. Harus kita minta tolong kepada Allah, harus kita minta bantuan kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Sabar itu ya istiqomah itu. Sabar itu ya kesungguh-sungguhan itu. Sabar itu bentuk dari kekuatan yang diberikan oleh Allah. Terus sholat bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sambungan kita kepada Allah. Gimana ayatnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat sabar dan sholat ini, berat sabar dan syukur ini, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Siapa orang yang khusyuk hatinya? Siapa orang-orang yang khusyuk hatinya? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk hatinya, dia meyakini akan berjumpa dengan Tuhannya, dan dia juga meyakini bahwa dia akan kembali kepada Tuhannya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau sampai menyimpang dari jalan Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti Tuhannya sampean, bukan Allah. Kalau di dalam jiwa kita masih ada jiwa-jiwa kedengkian, jiwa-jiwa kebencian, jiwa-jiwa permusuhan, berarti kita telah disesatkan jalannya. Karena Allah tidak mengajarkan kebencian, Rasulullah tidak mengajarkan kebencian, Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan permusuhan, Allah tidak mengajarkan perpecah belahan. Makanya carilah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai Tuhan kita. Kalau Allahnya yang kita sembah penuh kebencian, penuh permusuhan, itu namanya salah. Bukan Allah yang kita sembah yang sebenarnya. Allah yang kita sembah sebenarnya adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.